Ibu Bap. Oke, thank you. Ya, baik, izin melanjutkan pertemuan kemarin karena mata kuliah ini adalah berkenaan dengan studi kelayakan bisnis, tentu kaitannya dengan sektor tourism ya. Tentu nanti akan ada pemaparan terkait sebetulnya apa yang menjadi indikator atau ukuran-ukuran dari studi kelayakan bisnis. Nah, I do believe Ibu Bapak yang sudah bergerak di industri pariwisata, barangkali, oh yes, yes sure Pak Ajis, oke. Okay. Oke, take care Pak Ajis di perjalanan ya. Ada hal-hal yang harus menjadi perhatian ya. Oke, izin share ya. Ibu Bapak bisa melihat slide saya yang ditampilkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Okay, thank you so much. So if you are possible to open your camera, it will be okay. Ya, kemarin sudah ya pengertian dari studi kelayakan. Ya, jadi untuk melihat analisis keseluruhan proyek ya atau mungkin satu industri intinya layak atau tidak itu satu goal utama dari ujian atau kajian ini. Oke. Nah sekarang kenapa kita harus melakukan studi kelayakan bisnis? Tentu sebagai pelaku bisnis, sebagai konsultan bisnis untuk menghindari beberapa resiko kerugian ya, kemudian untuk memudahkan pada aspek pekerjaan, pengawasan, pengendalian ya. Saya pernah menyampaikan satu contoh, satu destinasi di kawasan Lembang Great Asia Afrika ya. Setelah di launching Desember 2000 berapa gitu, tak lama kemudian ada moratorium bahwa dihentikan pengunjung. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ada satu kegagalan, dia tidak memenuhi aspek lingkungan. Bayangkan di tebing ya, dibangun seperti itu akan membahayakan. Nah, terus kenapa bisa lolos? Nah, ini kan kita suka dengar apakah jangan-jangan ini ada permainan political interest barangkali ya, sehingga yang dianggap tidak memenuhi syarat gitu ya, tapi diloloskan. Nah, dalam studi SKB ini tentu bukan hanya faktor lingkungan saja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu marketingnya, apakah proyek atau industri yang sedang kita lakukan analisis ini memberikan manfaat secara marketing ke depannya. Nah, keuangannya bagaimana, manajemennya apa, analisis dampak lingkungan seperti apa, dan aspek legalitas atau hukumnya. Nah, ini yang seringkali mungkin para investor yang berorientasi profit oriented ignore tentang hal-hal seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah misalnya keseluruhan proyek ini dikatakan sebagai pemenuhan? Wow, Pak Guido, keren sekali baju batiknya, Pak. Oke. Ini saya baru pulang dari desa, Pak, ada kunjungan, ya, termasuk sedang saya lakukan ini uji kajian studi kelayakan pengembangan desa wisata. Nah, ini contoh yang real gitu kan ya. Nah, jadi pemerintah sekarang pusat sedang menggeliatkan beberapa desa wisata se-Indonesia. Target Kabupaten Bandung itu secara angka harus ada 100 desa wisata. Kebetulan saya salah satu menjadi apa ya tim dari dinas ya untuk melakukan satu pendampingan di beberapa desa wisata. Dan ada satu critical point saya sampaikan di forum bahwa don't think about the quantity of destinasi desa wisata. Ya, kalau kita berbicara jumlah hanya untuk dilaporkan ke nasional, pertanyaannya adalah dampak manfaat apa yang sebetulnya dirasakan oleh masyarakat desa. Bukan hanya sekedar target angka, oh, kabupaten ini, kabupaten seperti ini gitu kan ya. Nah, yang kami lakukan apa dampak ekonominya? Kayak tuh jangan-jangan masyarakat desa jantan tukang parkir gitu kan ya, tukang kukumbah di homestay. Nah, berarti kan secara ekonominya belum paham. Tapi konsep desa wisata yang sebenarnya adalah memberikan economic impact. Nah, karena misalnya desanya ingin asal jadi, SK keluar,
tentu secara studi kelayakan ada semacam ketimpangan dari prinsip-prinsip aspek-aspek yang harus dilihat gitu kan ya. Termasuk mungkin one day Pak Guido ingin membangun hotel ya, atau mungkin Pak Aji ingin membangun resto, maka yang dipertimbangkan bukan hanya economic values ya, social values dipikirkan juga, apa memberikan dampak masyarakat setempat gitu kan ya, pasar targetnya siapa, keuangannya memadai atau tidak gitu kan ya. Once I visited Garut ya, dibikin satu hotel. Nah, ternyata lingkungan masyarakatnya itu malah terbebani dengan polusi, gitu kan ya. Bujeng-bujeng diangkat menjadi karyawan hotel tersebut. Nah, tentu ini menjadi permasalahan. Nah, makanya saya yakin ketika Bapak Ibu di industri pariwisata yang notabene mungkin sudah bergelut langsung gitu kan ya, ketika ada mata kuliah ini mungkin ini bukan sesuatu yang baru, tapi secara konsep ketika Bapak menjadi consultant atau mungkin one day being a manager of hotel, maka aspek ini paling tidak menjadi dasar pijakan. Secara hukum memenuhi syarat tidak, lingkungan, managerial skill, teknik operasi ini seperti apa demikiannya. Nah, ini contoh flow ya yang mungkin bisa kita lihat ya. Aspek penilaian dari satu bisnis layak atau tidak, ini ada 2, 3, 4, 5, minimal 7, tapi ada yang lebih mendalam lagi. Nah, kemudian hasil studinya apa? Misalnya secara ekonomi, kita berikan, misalnya gini ya, secara ekonomi ternyata, wait, harus tinta. Nah, secara ekonomi oke. Ini berdampak baik nih buat masyarakat lokal, buat investor. Pemasarannya bisa dilakukan dengan target market yang beragam, misalnya middle up, ke bawah juga bisa gitu kan ya. Ternyata hukumnya atau legalitasnya masih terbentur. Nah, berarti hasil studi mengatakan dari 7 aspek studi kelayakan hanya lolos 6, harusnya dia tidak lolos gitu kan. Maka bisa keputusan bisnis yang dilakukan berarti tidak lulus dari uji kelayakan. Nah, misalnya gimana? Misalnya Bu Titing, pada kenyataannya banyak sekali case-case yang orang ignore masalah lingkungan karena sudah orientasi bisnis, keuntungan gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi di salah satu destinasi saya amati. Ketika Great Asia Afrika di launching ke publik, kemudian kalau nggak salah ada satu accident karena kontur tanah yang tidak sesuai dengan bentuk bangunan, itu membahayakan bagi pengunjung. Nah, dikatakan tidak layak, sehingga sekarang ada namanya istilahnya carrying capacity. Apa artinya? Jadi pembatasan jumlah pengunjung, di mana kalau dia banyakkan karena tebingnya seperti turun gitu, will be dangerous for visitors ya, dan juga berbahaya untuk pengelolaan jangka panjang. Contoh konkret yang terjadi. Nah, saya belum mengamati di sektor lain, mungkin nanti Pak Guido bisa menemukan satu contoh case di lapangan atau mungkin based on your experience ya, what did you find in the reality regarding to this issue gitu kan ya. Mungkin saya juga ingin dengar karena mungkin saya bukan orang yang bergelut langsung di industri hotel hospitality industry. Oke. Nah, kemudian secara konseptual juga bahwa aspek dari ekonomi itu apa indikatornya? Ya tentu saja pendapatan, biaya, ROI atau tingkat pengendalian investasi. Nah, ini juga secara ekonomi harus diukur dengan indikator-indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Kemudian, nah, ada beberapa case udah melakukan studi kelayakan bisnis tapi gagal. Nah, apa yang terjadi? Misalnya gini, data di lapangan ternyata diidentifikasi ada namanya fake data, data palsu. Tapi karena arogansi mungkin investor, data tidak sesuai yang menyebabkan SKB-nya gagal. Ya. Kemudian bisa saja ketidaklengkapan analisis yang harusnya secara lingkungan ini akan berbahaya, tapi maksa, tanda kutip ya, maka dia akan juga fail melakukan SKB. Proyeksinya
ketidakpahaman terhadap pasar, kemudian ketidakmampuan mengidentifikasi resiko. Nah, kalau saya ngobrol dengan para pelaku gitu kan ya, bagaimana mereka memutuskan membuat resto misalnya ya, yang berbasis kuliner lokal misalnya gitu kan ya. Resiko apa sih bisnis di kuliner gitu kan ya. Nah, lalu dia menjawab, Bu Titin kalau kuliner itu masalah perut gitu kan ya. Pasti orang membutuhkan makan. Nah, resiko apa yang paling besar dalam makanan? Mungkin pada aspek storage ya atau penyimpanan misalnya. Ketika misalnya nggak pakai sistem FIFO atau first in first out, mungkin ini akan mengakibatkan jumlah makanan atau persiapan makanan yang nggak sesuai. Jadi mubah gitu. Ini contoh-contoh. Nah, padahal bukankah itu bisa diprediksi, Pak? Misalnya ketika weekend maka akan di-forecast atau diramalkan jumlah yang makan akan lebih tinggi. Nah, itu juga ternyata ada formulasi-formulasi seperti itu. Nah, saya juga ingin tahu mungkin temuan-temuan Kang Aji mungkin di sektor resort atau mungkin di sektor lain ya, hasil sederhana dari studi kelayakan ini pada aspek apa yang paling banyak, ya gitu kan ya. Termasuk pada human resource, sumber daya kan di manusia atau mungkin moda yang lainnya. Nah, so how we have to prevent the failure atau mengurangi resiko kegagalan. The first thing that we have to think is doing the analysis carefully. Ya, data yang akurat ya, tentu juga dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam proses evaluasi. Nah, uh, kita harus diakui di Indonesia barangkali ya, memang sulit menemukan satu proyek berbasis honesty atau kejujuran ya, walaupun sebetulnya tujuan SKB ini untuk menyelamatkan semua aset dari pemiliknya ya, sustainability bisnis jangka panjang, kemudian untuk bagaimana dia bisa maintaining dari aspek-aspek ancaman eksternal. Nah, kenapa pentingnya SKB dilakukan? Supaya apa? Resiko gagalnya apa? Nah, so who are involved? Siapa yang terlibat? Pemilik usaha, investor, kreditor, manajemen perusahaan, dan government, dan tentu juga community. Nah, sometimes ya, ketika orang punya modal, ngerasa aing boga modal, ngerasa aing boga duit, dia lupa bahwa yang harus di-involve misalnya adalah masyarakat lokal sekitar gitu kan ya. Apa pemberdayaannya ya. When I interview kembali dari kisah hotel yang di Garut itu ya, Bu Titing, kami sudah melakukan SKB. Terus kendalanya adalah human resource ya. Kami ada aturan harus melibatkan masyarakat yang ada di sekitar. Pertanyaannya adalah mereka unskilled labor. Artinya apa? Mereka belum dibekali oleh skill yang mendukung pada kebutuhan hotel. Nah, ada satu konsultasi manajemen, jadi mereka melakukan training misalnya gitu kan ya. Kalau tidak kami melibatkan masyarakat lokal, kami kena protes, kami kena demo nih. Kenapa hotel ini dibangun tapi masyarakatnya tidak dilibatkan? Ini juga menjadi buah si malakama. Makanya juga pelibatan ini juga kita harus bisa menciptakan upgrading local community yang mau dilibatkan. It's not easy as what we think actually. Oke. Nah, this is the step ya, tahap-tahapnya ya. Pak Wido, Pak Aji mohon informasi apakah benar bahwa perkuliahan ini sebetulnya hanya, saya baru dapat info bahwa ini hanya 6 meeting. Is it right, Pak Wido? Apa Bu? Mohon maaf. Ya, hanya satu semesternya dianggap satu pertemuan 2 kali, sekitar 6 pertemuan, 3 pertemuan langsung UTS ya Pak ya? Betul Ibu. Oh, oke. Jadi artinya ini tantangan buat kita gitu kan ya, sehingga saya juga mungkin menyampaikan materi dengan memberikan contoh-contoh real yang terjadi gitu kan ya. Tapi bukan berarti kita mengenyempangkan konsep-konsep basic yang harus kita pahami juga. Oke. Setelah ini kita gantian sharing ya Pak ya. Saya ingin mendengar what is Pak Guido's finding so far mungkin di industri tempat bekerja. Adakah yang mungkin ini nggak lolos SKB tapi diloloskan atau mungkin setelah lolos ketika operasional ada problem gitu kan ya. Oke. Oke, now I would like to invite Pak Guido first. Pak Guido, do you have any experience handling atau mungkin finding the issue regarding the
studi kelayakan di industri manapun, Pak? Silakan Pak Guido. Apa Ibu ya? Hmm. Kalau berbicara masalah SDM, Hmm. yang memang dari setiap aturan untuk mendirikan satu perusahaan, kalau saya ambil dari sisi hotel kayak Bu ya, itu memang banyak terjadi. Yang kendalanya adalah Hmm. eh, tingkat daripada kemampuan si staff itu terhadap eh, skill yang kita butuhkan. Hmm. eh itu banyak terjadi tidak hanya di mana saja even though di Bali juga memang tuntutannya justru akan lebih tinggi Bu Hmm. dibanding dengan daerah lain ya karena apalagi adat istiadat dan aturan daripada Budaya lokal barangkali ya. ya lokal dan Oke. aturan dusun ya kalau Ya, saya ya, ya. kalau Oke. seperti yang di Kuta dan segala macam itu memang sudah tidak terlalu maksud masih bisa apa ya ditangani. Tapi kalau di Ubud kalau kita dusunnya itu kita posisi lokasi daripada hotel itu Hmm. misalkan kena 2 dusun, 3 dusun, nah itu yang ribet Bu. Oke, oke, Karena oke, oke. aturannya dari Oke. sisi situ. Nah, pada kenyataannya saya pernah menangani hal itu. It's Nah, good. jadi tetap kita menerima, Bu. Tetapi Hmm. dengan satu aturan dan segala macam, akhirnya memang pada dasarnya mereka akan mundur sendiri dengan satu aturan main daripada ke HRD-an lah, dari kepada Hmm. skill dan segala macam. Hmm. Tapi dari sisi lain juga pada posisi uh, pendirian hotel itu di daerah yang memang sources untuk SDM-nya sangat minim, Bu. Oke. Nah, ini Artinya eh, bukan berarti tidak ada orang, tapi skillnya yang minim ya Pak ya. minim dan ke ke kemampuan mereka juga untuk mau bekerja juga nggak ada. Oh, Gitu. oke, Jadi oke. ada di beberapa daerah ini zaman dulu ya Bu ya. Ya, Tapi ya, ya. zaman sekarang juga memang ada beberapa daerah yang karena kan sekarang banyak destinasi yang dibuka untuk investasi dibuka di Hmm. destinasi yang memang Hmm. masih belum dari sisi berkembang. Hmm. Eh, Pada saat saya membuka hotel misalkan di Bangka, di Bangka lah dulu, kita melamar Bu, melamar Hmm. dari pada pekerja ke orang Oke. tuanya untuk bisa bekerja gitu. Hmm. Ya, ya, Dan ya. kita harus siap juga pada saat mereka sudah bekerja, pada saat mereka panen raya itu mereka tidak masuk Oke. dengan jangka waktu yang panjang. Nah, itu aturan perusahaan udah tidak bermain lagi karena istilahnya kita butuh mereka juga. Hmm. Oke, Karena oke. memang tidak ada. Jadi limitasi daripada Hmm. SDM dan segala macam. Kalau dari sisi yang lain sebetulnya eh, dari aturan pembangunan dari apa yang tadi dari sisi AMDAL lah dari sisi Lingkungan ya, analis lingkungan lingkungan ya. ya. Oke, oke. Gimana nih Pak? Ada Temuan di yang lapangan. istilahnya ada yang nakal Ya, ya. dari sisi investornya dan itu juga bisa diterima atau di accept oleh permainan belakang Nah, dari oke. Iya, pemerintahan. iya. Iya, iya. Tetapi dalam jangka panjang aturan dan orang akan berubah sehingga tetap Hmm. aja akan menjadi kendala pada saat Hmm. ke depannya. Kecuali memang ada beberapa misalkan dari eh, eh, apa ya maksudnya pelanggaran dari batas batas daripada eh, jalan ya Pak, badan jalan dari badan jalan Hmm. kan itu dari provinsi itu ada aturannya, dari Hmm. kabupaten itu ada aturannya dan segala macam. Nah, Hmm. pada saat pembangunan itu sudah terjadi dan pada saat itu adalah diberikan aturan atau diberikan izin. Nah, Hmm. selanjutnya pada saat pengecekan berikutnya berapa berapa tahun dan segala macam itu tetap dendanya itu tetap akan dikeluarkan, Bu. Hmm. Oke. Jadi tetap akan jadi denda secara terus-menerus karena KLB, KDB-nya itu adalah juga menjadikan satu pelanggaran. Kalau dari sisi
sisi apa ya misalkan sekarang aturan barunya juga ada seperti bagaimana kita mempergunakan air ya Bu ya. Jadi Hmm. air itu sekarang aturannya sangat ketat sekali, di mana sebelumnya itu memang tidak ketat. Istilahnya sekarang dari beberapa daerah memang mengharuskan memakai istilahnya air pump lah ya. Hmm. Tetapi air pump ini sometimes juga tidak tersuplai oleh di beberapa daerah atau menjadi kekurangan daripada debitnya. Hmm. Sehingga itu eh, terbentur kepada pemakaian air sumur Hmm. gitu ya. Nah, air sumur Oke. ini sekarang sekarang sumur kedalaman, sumur ini dan segala macam itu juga aturannya sangat ketat sekali. Nah, sampai pada dasarnya industri ini sekarang tidak boleh untuk memakai sumur dalam Hmm. kecuali Oke. kedalamannya itu di atas 100 meter dan itu Oke. biayanya sangat mahal dan juga izinnya juga sangat mahal. Hmm. Sehingga untuk mempergunakan kalau misalkan di resort lah yang sekarang adalah kita boleh memakai air permukaan tanah, misalkan sungai Hmm. yang diolah dan segala macam itu juga boleh. Air hujan pun ditampung itu nggak boleh Bu, harus ada Hmm. izin. Ya, ya, ya. Banyak yang kena Bu karena juga aturannya juga tidak apa Ya, kita juga tidak oke. disosialisasikan dulu Ya, jadi artinya begitu kompleks permasalahan ketika satu industri dibangun karena tadi multifaktor itu ya Pak ya. betul Nah, betul itu belum lagi saya mendengar kisah Pak Guido ini misalnya pada aspek ini Pak, penerimaan masyarakat lokal. Nah, betul kayak kayak gini Pak, punten saya itu tinggal di Panjalu Pak. Panjalu ini ada namanya wisata ziarah ya. Oke. Beberapa investor ingin bangun hotel. Nah, itu Pak, benturan dengan masyarakat lokalnya tinggi banget. Karena apa? Bagi mereka, hotel in their mind itu identik dengan kemaksiatan. Sementara wisata ziarah itu kan, ya punten, maksudnya kan orang ingin bicara sangat religi gitu kan ya. Nah ini akhirnya apa? Investor sudah siap Pak, ingin bangun konsep apapun. Nggak bisa. Ini yang berlaku penginapan di kawasan ziarah itu lebih kepada mungkin ada homestay, penginapan, tapi tidak kayak dibangun hotel. Ini contoh gitu Pak ya. Artinya apa? Secara kultur sulit dibangun physically hotel. Karena mindset dari local community, hotel identik with the negative activity. Nah, ini luar biasa pengalaman Pak Guido. Gitu kan. itu Nuhun Pak. terjadi Bu tidak hanya di daerah saja Bu kalau di istilahnya kita waktu itu saya juga mau ada investasi di daerah Jember ya Bu ya itu awal sebelum ada hotel dan segala macam kita melihat bahwa apa secara investasi pasar dan segala macam itu ada yang membutuhkan hotel di situ tapi penolakan dari alim ulama itu sangat kuat Bu Ya, ya, untuk ya, ya. hotel jadi Ya, bukan hanya di daerah yang di desa gitu loh ya, orang ya, ya. aja Ya, ya. masih Dia, begitu. nah ini Tapi artinya ada benturan sosial, ya, benturan betul, sosial tapi pada sebetulnya mindset. UUD Bu, Hmm. ujung-ujungnya duit Bu. Nah, itu. Nah, tergantung ini Pak. Kalau saya lihat karena mungkin orang-orang di Panjau di tempat saya tinggal ini mungkin masih ada kesepuhan ya, masih ingin maintaining, memang agak sulit. Belum sampai Betul. dibangun ya. Itu tergantung survival atau bentuk kebertahanan dari local community. Walaupun what you say is right, udah gitu, ujungnya duit gitu kan. Ya, oke. Ya ujung-ujungnya istilahnya dari sisi investor harus melihat Hmm. bukan saja dari sisi sosialnya, Yes, so yes, what exactly. they can do for the community. Yes, yes, Jadi exactly. Okay. bentukan bentukan istilahnya bukan hanya uang saja, tetapi Betul, bentukan misalkan betul. membangun apa fasilitas Yes, umum social impact untuk ya, itu. betul, Jadi betul. itu impeccable-nya yang memang harus Yes, ditonjolkan dulu oke. apa yang investor Hmm. akan buat untuk Hmm. juga menyeimbangkan daripada culture Hmm. setempat, Yep. tetapi dengan menyediakan satu fasilitas umum yang bisa Hmm. Hmm. dinikmati oleh Oh, semua. oke. Oke, it's good. So, kita harus sepakati ya Ibu Bapak untuk UTS nanti di masa UTS-nya barangkali lebih kepada case study saja ya, bukan konsep memorizing sebuah konsep karena
saya melihat ibu bapak juga sudah pada tatar berpikir critical point. Jadi barangkali nanti I'll give you one case study, bapak silakan menyampaikan opini gitu ya dari studi kasus SKB ini, nanti dipaparkan secara bahasa sesuai dengan ibu bapak bagaimana menyampaikan dalam menyikapi satu kasus itu ya. Bisa disepakati, jadi studi kasus nggak usah ujian yang lebih kepada the way Bapak menyikapi satu kasus tertentu gitu, berkenaan dengan SKB ini. Gitu ya bayangan untuk nanti midterm test di pertemuan keempat kalau nggak salah nanti ya. Oke, thank you so much Pak Guido for sharing. Now I would like to invite Pak Aji Swandi. Probably you have your experience regarding to kasus-kasus yang mungkin di lapangan berbenturan dengan studi kelayakan. Please Pak Aji. Baik, Ibu, selamat malam. Selamat Mungkin malam. belum begitu banyak pengalaman dibanding Pak Guido yang sudah bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun di hotel, bahkan memang udah handle untuk opening tim sebuah hotel ya. Cuma Okay. beberapa pengalaman kalau misalkan di daerah itu memang pertama, apalagi kalau misalkan di contohnya di Kabupaten Sorong ini kan banyak banget kayak ormas-ormas ya Bu ya, lebih ke ormas ya. Ormas ini memang pada intinya tadi kan ujung-ujungnya duit ya. Apapun yang memang proyek apapun yang sedang dikerjakan, apapun itu bidangnya, itu udah pasti rongrongan-rongrongan orang-orang sekitar tuh udah pasti ada ya Bu ya. Pasti muncul gitu tiba-tiba. Bahkan misalkan kalau misalkan memang tidak ada kesepakatan yang memang eh, tertulis ataupun bahkan nggak ada nominalnya itu jadi apapun dipermasalahkan. Jadi yang saya analisa sih kalau yang saya pengalaman seperti itu. Cuman kan beberapa memang tadi juga disampaikan sama Ibu bahwasanya orang-orang setempat ini minta bagian mereka itu buat minimal ada berapa persen dari jumlah karyawan yang memang bisa Iya, uh, ya bisa dilibatkan, diberdayakan pada kalian. dilibatkan. Kita sudah lakukan itu, bahkan kalau misalkan memang mereka tidak ada pengalaman, ya minimal mereka ikut training dulu 3 bulan Iya, sampai 6 bulan. iya betul. Yang memang kita lakukan. Setelah itu kalau misalnya memang kita screeningnya bagus, dia juga memang attitude terutama ya Bu. Karena di hotel itu bukan sekedar cuman dia bisa kerja ataupun apa ya, bahkan jadi kendala utama adalah attitude. Ketika memang attitude-nya itu kurang bagus ya kita juga screening lagi mana yang memang bisa kita ambil, mana yang tidak gitu kan. Tapi bahkan karena mereka itu memang pengalamannya tidak ada dan memang mau kerja di hotel ya pada akhirnya mereka juga ikut bisa mengikuti apa yang memang udah jadi kebijakan hotel tersebut. Jadi ada beberapa yang memang tadinya dia nggak punya pengalaman, bahkan tidak sekolah perhotelan pun, ya akhirnya mereka kerja, bahkan bisa mengikuti dan akhirnya kita juga bisa rangkul warga sekitar buat ya ikut serta dalam bisnis ini gitu kan. Bahkan owner sekalipun dia dalam waktu sebulan sekali mungkin satu RT tersebut gitu di wilayah hotel kita bisa bagikan beras dan segala macamnya gitulah. Iya, Jadi semacam apa ya? Timbal balik barangkali ya, gitu kan. Karena mungkin dirasa takutnya ngeganggu dan sebagainya lah. Iya. Intinya Betul. kita menghargai sebagaimana terutama owner ya dia memperhatikan banget masalah seperti itu. Jadi ya warga sekitar dalam satu hari itu dia dibagikan semua ya bingkisan tiap bulan. Thank you Pak Haji. Ini mengingatkan Pak gue udah berang-berang mungkin ini menyebarkan kepada ketua RT setempat bahwa izin melakukan ada keramaian gitu kan ya, karena it's very sensitive gitu kan ya, apalagi tadi
misalnya GM-nya nggak paham nih, bujeng-bujeng Lebaran ngasih sembako misalnya gitu kan, itu mah terancam deh gitu kan ya. Tapi mau tidak mau pelibatan lokal community, kemudian walaupun kita kan GM, aduh zero skill, Bu Titing bener kata si GM ini. Tapi kita harus melibatkan mereka ya. Artinya apa? Jembatannya apa gap ini? Artinya apa? Training, dia kirimkan tuh ke pelatihan misalnya housekeeping training, food and beverage services training gitu kan ya. Anu jang di FO nah dilatih bahasa Inggris nah gitu kan ya. So I said that ini memang sesuatu yang wise gitu kan ya. Ternyata bikin bisnis itu studi kelayakannya bukan semata-mata hukum, tapi juga ini social impact yang terjadi gitu kan ya. That's very interesting. Nah, walaupun di kita itu kan ya punten ya, maksudnya legalitas itu kadang sometimes it can be bought by money gitu, bisa dibeli dengan uang, walaupun itu berdampak berbahaya gitu kan ya untuk keberlangsungan jangka panjang. Thank you. Pak Sukanto, ayo dong Pak Sukanto, silakan Pak Sukanto. Probably you have your own ideas. Mangga, monggo Pak Sukanto. Ya, terima kasih Bu Titing. Selamat malam Bu. Selamat malam Bapak Ibu Pak. semua. Ya. Silakan Pak. Ya, mungkin sharing sedikit ya Bu mengenai tentang SKB ini Bu, studi kelayakan bisnis ya. Atau sering disebut dengan apa istilahnya feasibility study gitu ya. Feasibility study. By the way, memang ada beberapa faktor lah kalau poin yang saya perhatikan ya, pengalaman saya waktu saat pengembangan juga di daerah kawasan ekonomi khusus, KIK itu di Tanjung Lesung, kemudian juga kemarin juga lagi studi kelayakan bisnis untuk bidang jasa ya Bu, untuk di hotel juga yang baru dibangun di Garut kan. So ini memang ada beberapa faktor lah ya, kadang-kadang mereka dari segi investor kan perhatikan memang pada kalau bidang jasa ya mungkin tentu juga bidang lainnya pasti memperhatikan utama faktor pemerintah segi kepastian hukum juga gitu ya. Poin yang berikutnya tentang keamanan gitu ya. Kemudian tentang culture itu sendiri ya Bu ya. Memang kalau pengalaman saya di Tanjung Lesung itu pengembangan itu memang lokasi daerah Palembang itu juga memang sulit juga berkembang Bu, karena saya faktor kalau tadi. Kalau nggak salah Tanjung Lesung ini bagian kawasan ekonomi ini khusus ya? Bu. Iya, saya pernah berkunjung ke sana ya. Ya, waktu itu saya pegang salah satu di human capitalnya untuk corporate-nya Jababeka Bu gitu. Memang prosesnya ya memang yang SDM-nya harus kita libatkan, karena kan SDM di sana kan pasti menuntut mereka untuk dipekerjakan gitu dipekerjakan. ya. Betul Pak, betul. Ya, salah satu demo yang terjadi waktu saat situ kita waktu pengambil alih itu dari Akor ke unitnya Jababeka Hospitality. Ya, karena mereka juga mungkin Bu, kalau untuk SDM-nya kan juga tidak dalam waktu yang singkat bisa untuk beradaptasi atau mengerti tentang pekerjaan itu. Tadi menyangkut masalah skill, knowledge, dan masalah attitude kan. Karena ini tidak bisa dipisahkan kalau bicara masalah tentang jasa. Kalau kita kan bicara masalah service excellence itu juga yang nomor satu di bidang jasa ya, itu ketiganya nggak bisa dipisahkan. Bahkan yang poin paling penting adalah tentang tadi, tentang bagaimana attitude-nya atau manner-nya sendiri kan. Jadi kembali lagi Bu, Batam juga saya pernah pengalaman di Batam itu, bahkan dari berapa turis gimana juga Pak Batam? Lebih keras nggak? Karena apalagi bersentuhan dengan Singapura, misalnya punya aturan lebih keras. Iya. Benar Ibu, itu kemarin kita waktu di Batam saya lebih kurang 3,5 tahun di sana bekerja. Bahkan ada beberapa sempat mereka lakukan travel warning kan ke Batam karena keadaan politiknya nggak pasti, kemudian demonstrasi, faktor keamanan ya gitu. Jadi memang dulu terkenal itu kriminal Bu cukup tinggi gitu. Karena kan itu kan banyak dari beberapa provinsi yang datang, sehingga memang dari sisi kontrolnya daripada pendatang itu juga nggak punya skill knowledge, tapi ya sama kayak di Jakarta lah Bu. Mungkin itu kota besar. Kalau Batam itu semua pulau kecil kan. Bahkan Singapura itu kan memang mereka untuk liburan, seperti untuk shopping, eating, dan entertain kan mereka kan ke Batam Bu. Tapi kalau keamanannya nggak jelas, copetnya banyak, ya kriminal lah Bu ya. Itu membuat mereka juga enggan gitu. Jadi secara studi kelayakan bisnis kalau saya lihat itu faktor yang dari sisi mungkin dari sisi pemerintah ya kan mungkin aspek dari regulasi barangkali gitu ya. Iya juga Bu, regulationnya juga harus jelas. Ini kemarin saya ngurus yang di Garut aja,
untuk proses perizinan juga agak complicated juga Oke, gitu Bu. oke. Ya memang walaupun ada istilahnya ada pengurusan satu atap sekarang apa, tapi banyak hal di situ dalam teorinya oke gitu kan, dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang Omnibus Law begini-begini, tapi kenyataannya juga nggak jelas gitu. Salah satu juga yang membuat di Batam itu kan terkenal juga dengan mungkin pernah kita tahu bahwa itu bersaing dengan negara Cina waktu itu mengenai apa Bu, tentang apa nih, galangan kapal. Sehingga galangan kapal itu mengapa mereka sekarang lari ke Cina, itu kepastian hukumnya nggak jelas Bu. Kemudian masalah demonstrasi yang sering terjadi, ya kan itu kan galang kapal itu akhirnya mereka lari ke Cina gitu. Dengan kejelasan, dengan kepastian hukumnya jelas gitu, masalah tentang manpower-nya juga seperti apa, undang-undang ketenagakerjanya seperti apa gitu. Nah, menurut Ini Pak Sukanto, melihat beberapa case di lapangan ini, apakah peran regulasi ini belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, Pak? Di benar Batam Bu. terutama, oke. Benar, karena selama saya berproses juga dari dulu zamannya belum ada Undang-Undang Omnibus Law, ya sebelum ada keluar juga Undang-Undang Nomor 13 itu kan belum adanya kepastian. Memang dari 4 proses dulu, dari persidangan P4P, P4D gitu ya Bu ya, sampai proses PHI sekarang. Ya walaupun ada Undang-Undang Omnibus Law kan memang pengadilan hukum industrial itu tetap ada, tapi kepastiannya nggak jelas gitu Bu. Kadang-kadang pengusaha juga dibingungkan dengan aturan-aturan seperti itu. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang pekerja juga tidak bisa mengerti gitu. Apalagi yang Undang-Undang Omnibus Law nih Bu, kurang sosialisasi saya lihat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 gitu ya. Sehingga aturan main sekarang sepertinya banyak dipaksakan gitu. Oke, nah, Dan dipaksakan ini kan sebetulnya berdampak negatif kepada keberlangsungan bisnis, Pak ya. benar Bu. Nah, ketika tadi Pak Guido mengatakan investor ini kan sebetulnya berorientasi, let's say profit misalnya ya, profit oriented. Nah, tentu sebagai manajer atau mungkin GM atau pelaksana, sebetulnya bukan hanya profit, tapi juga kan memikirkan masalah benefit gitu kan ya. Oke, ini satu hal yang mungkin dualisme yang berbeda gitu kan. Tapi sebetulnya ideal konsep untuk SKB ini kan memberi kebermanfaatan untuk semua sektor. Ya masyarakatnya, ya ownernya, ya investornya gitu kan ya. Termasuk mungkin pemerintah sebagai fasilitator pemberikan regulasi gitu kan ya, bisa menjadi satu jembatan yang fair dan adil bagi semua sektor gitu kan ya. Itu ideal Pak. Kenyataannya tidak semanis konsep kan Pak ya di lapangan. Betul Benar nggak? Bu. Ya kalau memang SKB ini bertujuan bisnis oriented ya memang pasti Bu. Tapi kecuali SKB yang berorientasi non profit seperti yang panti jompo atau apa yang lain sebagainya kan itu kan beda saya katakan. Tapi memang tadi yang saya Ibu sampaikan saya setuju banget Bu, itu yang terjadi gitu kan. Sebenarnya kan bisnis yang SKB ini sebenarnya kan uji kelayakan, kita melihat situ apakah investasi yang akan dilakukan oleh seorang pengusaha itu atau stakeholder itu bisa akan mendatangkan keuntungan, karena bisnis itu pasti ujung-ujung bicara keuntungan. Tapi kan tidak ada semua bisnis itu menjanjikan keuntungan Bu. Kalau kerugian pasti gitu. Itulah namanya bisnis kan. Kalau nggak dikelola secara benar dan datanya nggak benar tadi ya pasti rugi gitu kan. Karena memang tadi betul. Jadi sehingga ada istilah namanya resiko ya, risk management itu. Risk management Bu. Risk management itu sebetulnya kaitan antara kalau kita melakukan planning SKB-nya tepat, maka resiko akan rendah gitu. Nah, benar Bu. Ketika misalnya nanti dalam pelaku bisnis ya, yang penting bejeran hari ini, isu pak kumaha nanti gitu kan, celaka gitu kan ya. Artinya ini terlalu risk taker, pengambil resiko yang tinggi tanpa melakukan analisa secara mendalam gitu kan ya. Oke, ini tiga pengalaman mungkin yang berbeda justru menarik karena semakin membuktikan di lapangan kita masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep idealisme dari konsep SKB sendiri. Contoh dekat gini Bu Titik, ada satu yang pengalaman saya sebagai orang auditor hotel juga ya kan. Salah satu dulu waktu dituangkan dalam Kemenpar nomor 53 Kemenpar Grab ya Bu, nomor 53 tahun 2013 mengenai bagaimana mengatur tentang sertifikat hotel berbintang, itu kan yang isu yang beredar itu yang sangat membingungkan pengusaha adalah masalah SLF, sertifikat layak fungsi bangunan. Waktu itu kan hotel-hotel yang dulunya ada kan belum ada SLF Bu. Begitu yang setelah tahun 2000 ke atas itu kan baru ada SLF.
Ya, di mana SLF ini pengurusannya bukan murah gitu. Sementara dari pihak Kementerian PUPR itu kan mengatakan memang kita atau Kementerian Tata Ruang sekarang kan itu mengatakan tidak ada biaya, tapi mereka sudah ganding konsultan ya Bu ya yang membuat biaya itu yang tidak murah gitu. Itu yang salah satu kan bagaimana bisnis juga berkembang dengan aturan-aturan yang kadangkala membuat pengusaha itu juga sulit gitu. Akhirnya larinya ke pekerja gitu kan. Karena itu kan tentu jadinya nimbulnya biaya ya cost Bu gitu. Ya, betul, Itu yang saya lihat waktu itu banyak hotel tidak mengurus sertifikat hotel berbintang. Sementara dari apa yang dituangkan dalam aturan itu keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kan jelas Bu bahwa hotel tidak bisa memberikan dia itu mengklarifikasi dia hotel berbintang apabila dia tidak punya sertifikat hotel berbintang atau namanya sertifikat layak usaha itu SLU-nya Bu, sertifikat layak usaha pariwisatanya. Sementara banyak sekali gitu. Itu yang salah satu yang pengalaman saya di Batam waktu itu kan sudah namanya masyarakat ekonomi ASEAN itu Bu, kan mereka menuntut seharusnya apa yang saya dapatkan kalau saya menginap di Singapura dengan hotel bintang 4 fasilitas dan sebagainya juga sama dengan saya menginap di Indonesia. Ya, standarnya harusnya Iya benar. masyarakat ekonomi ASEAN harusnya punya the same facilities the same ya itu Bu. Jadi service gitu. Ya benar Bu. Jadi itu kan sudah disepakati sebenarnya itu dulu kan masyarakat ekonomi ASEAN itu. Tapi ternyata nggak jalan dan bahkan setelah COVID ini juga banyak hotel tidak akan mengurus untuk sertifikat usaha berbintang Bu. Karena apa? Karena mereka merasa biayanya juga kan tidak ada kepastian juga. Ada Scopindo dengan harga sekian, ada MTM dengan harga sekian, ada Cessna. Itu saya luar biasa itu Bu. Itu yang pengalaman saya sebagai auditor juga membingungkan. Dan itu apakah ada jaminan nih Pak? Saya ingin tahu juga ya dari Bapak sebagai mungkin pengalaman yang dalam di itu. Is there guarantee ketika misalnya hotel tersebut certified ya, whether untuk sertifikat apapun gitu kan ya. Jaminan bahwa gini, hotel ini akan menjadi satu menjadi rujukan para pengunjung ini kalau di hotel ini karena sudah certified A, B, C, maka dia servisnya juga akan more excellent misalnya. Ada nggak sih Pak sebetulnya? Ya sebenarnya rekognisi sebuah kertas aja. Ini saya jadi krisis ini Pak. Ya benar Bu. Memang kan yang bisa terukur ada yang tidak bisa terukur Bu. Dalam arti kata gini, kalau kita bicara masalah servis, itu kan sebenarnya kan yang dirasakan Bu, kecuali produk. Ya kan? Dan juga manajemen. Kan kita lihat Bu, kan kalau seorang dari sisi auditor kan ada 3 faktor itu yang menentukan produk, servis, dan manajemen pengelolaan. Dari sisi produk saya bilang itu jelas itu ada standarnya Bu yang dikatakan di dalam Kemenparekraf itu Bu ya. Yang nomor 53 nggak salah saya tahun 2013. Tapi kalau dari situ kan ada ukurannya Bu. Minimal dia yang paling menyangkut masalah standar. Standar hotel berbintang itu kan bicara masalah standarnya dulu. Contoh memberikan klarifikasi hotel bintang 5. At least dia mempunyai ada tematik restoran atau restoran yang umum yang biasa gitu. Memang samping ada restoran seperti yang umum, dia ada juga restoran yang khusus seperti spesialis restoran seperti pizza mungkin Italian restoran atau Chinese restoran dan sebagainya. Itu salah satu, berarti kan dia sudah terukur Bu secara produk. Tapi secara servis sekarang orang bisa melihat dari memang beberapa ya kalau kita bicara sekarang kan sudah ada sistem online ya Bu ya. Di situ kan ada penilaian dari customer. Tapi kalau ukur itu kan masih reviewnya itu comments. Semakin bagus comments dari pihak customer kepada suatu hotel atau ini bicara tentang hotel ya Bu atau bidang apapun itu pasti orang akan lebih interested untuk sebagai untuk membeli produknya gitu, buying the produk kan gitu. Tapi beda kan sekarang kita membeli suatu produk item apapun orang pasti lihat reviewnya. Kalau review atau komennya is good comment ya pasti itu Bu. Jadi memang sekarang yang sangat menentukan suatu kalau hotel sekarang Bu ditentukan bukan hanya brands gitu, tapi dia ditentukan oleh from the customer. Yes. Nah, lebih begitu Bu karena sekarang kalau saya sendiri membeli suatu produk katakan menggunakan jasa hotel, saya lebih lihat daripada brand names-nya dan juga dia punya review. Karena saya nggak bisa trust saja apa hotelnya international chain hotel tapi reviewnya kok the best comment rata-rata gitu. Memang saya kan belum bisa mewakili, tapi kalau sudah ada beberapa komen, saya rasa it's true Pak gitu. Sukanta, this is very interesting statement from you. I underline what you say that people
making decision ya, membuat Yes. keputusan dalam penggunaan itu bukan berdasarkan misalnya produk, tapi juga testimoni atau Yes, review yes Ibu. ya, sehingga itu membangun satu Iya, trust, iya benar kepercayaan Ibu. dan lain-lainnya. Kompleksitasnya di industri hotel, because the product is only tangible but also intangible, gitu kan ya. Karena apa? Pelayanan itu sifatnya Yes subjektif, Ibu. ya. Happy menurut saya karena dia tersenyum seorang Iya. waiters, berbeda indikator dengan Pak Aji menilai waiters yang tersenyum, rasanya berbeda. So that's why ini kaitannya dengan services ya. Oke. Ketika fenomena muncul layanan robotic services di beberapa waktu saya dapat kesempatan di Hong Kong untuk studi kasus gitu kan ya. Services by robotic itu sebetulnya bisa menghemat human resource gitu kan ya. Tapi ada hal yang tak bisa unreplaceable, yang artinya tidak bisa diganti. What does it mean? Okay, robot can give services with the organ of the robot, but they can smile with the heart. Iya. Artinya ini kaitannya dengan kelayakan pada aspek layanan, gitu kan? Yes Bu, Jadi I ini agree with Ibu. very interesting, gitu kan? Ya benar Bu, di Singapura kan juga pernah seperti itu Bu. Namanya hotel service kan, yang mana itu memang teknologi bicara tentang robot kan gitu. Tapi beda hospitality Bu. Maka itu dia punya bicara masalah service excellence atau touch of the service itu, sentuhan itu tidak bisa berubah Bu, walaupun sekarang sudah tahun 2024 kerja 90, masalah grooming standar. Sebentar ya Bu. Oke, silakan Pak. Nah, tapi tadi menyimak ya Pak ya diskusi tentang kelayakan bisnis di beberapa sektor, karena mungkin Bapak yang lain di bidang hotel, perspektif dari hotel, nggak apa-apa. Pak Dian, do you have your experience? Silakan Pak Dian. Apa ya Bu ya? Paling saya sih kebetulan dari Garut ya Bu ya. Dulu di tempat saya tuh dulu lama sekali sih ada sebuah PT mau mendirikan PT-nya tuh kalau nggak salah tentang besi Bu. Dan di situ si PT-nya juga menjanjikan buat ya merangkul warga ya untuk penyerapan tenaga kerja. Cuman waktu itu dari aspek lingkungannya juga sih merusak juga Bu. Tidak mendukung. Oke. Di pasirnya kan harus di pesisir pantai, jadi merusak abrasi sih Bu. Oh iya. Jadi waktu itu juga itu. Iya betul. Cuman waktu itu si PT-nya sih menjanjikan katanya udah dapat investasi dari Cina ya Bu sebesar saya lupa lagi berapa triliun gitu. Cuman waktu itu nggak jadi karena ya mungkin di sisi lain merusak lingkungan ya sama juga merusak nantinya ke depannya mungkin ya Bu ya. Jadi waktu itu nggak terrealisasi sih. Berarti gagal SKB-nya ya? Ya betul Bu. Oke. Ya, thank you Pak Dian untuk cerita kisah pengalaman di lapangan. Pak Beni, mangga Pak Beni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah Pak Beni ini kan sekarang mengajar Pak Beni ya, betul ya? Betul Bu. Sebelumnya praktisi di bidang industri ya. Ya, please tell us your experience atau mungkin yang dihadapi kes di lapangan seperti apa Pak terkait dengan isu SKB ini. Iya, apa ya, beberapa pengalaman ini adalah saya memperhatikan dari tadi conversation dari baik dengan Pak Kanto, Pak Guido juga dan yang lain. Kita jadi belajar ya sebetulnya ya dari saya jadi memperhatikan bahwa sebenarnya ada satu aspek lagi yang sebenarnya kalau tadi Ibu sampaikan itu ada aspek budaya mungkin ya Bu. Jadi ada SKB yang kita atau visibility study yang kita harus perhatikan dari sisi budaya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu bisnis atau misalnya seperti waktu itu saya pernah ada opening hotel di Bali juga ya. Jadi ini ada tanah kosong di pinggir pantai, kemudian rencana akan dibangun hotel, tapi di seberang jalannya itu ada pura.
Dan puranya itu akhirnya tidak setuju bahwa karena puranya itu harus menghadap ke pantai. Kalau misalnya dibangun hotel akan ketutupan. Jadi sempat terjadi konflik juga ya. Maksudnya kita dari ownernya ingin membangun di pinggir pantai karena bagus pantainya, tapi di seberang jalan ada pura yang ingin menghadap pantai juga, sehingga itu terjadi suatu ketidakcocokan ya. Sempat negosiasi berapa kali. Jadi itu mungkin dari aspek budaya juga, karena mungkin dari adat kebiasaan orang yang mungkin bisa jadi perlu satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, apalagi ini menyangkut masalah agama ya Pak ya, sangat sensitif barangkali ya. Iya, menurut agama juga, dan mungkin budaya orang Bali juga ya, bahwa saya nggak ngerti apakah pura ini memang harus menghadap ke pantai apa gimana gitu ya. Tapi itu sesuatu yang harus kita hormati dari budaya mereka. Budaya lokal, betul. Jadi mau nggak mau akhirnya dapat kesepakatan bahwa ya udah boleh bangun tapi jangan tinggi-tinggi. Pokoknya ini seberang jalan kan tinggi puranya, jadi masih bisa menghadap. Tapi kalau menghadap pantai, tapi kalau misalnya hotelnya tinggi kan ketutupan, itu yang mereka keberatan. Jadi akhirnya cuma bisa 2 lantai, nggak bisa jadi 4 lantai. Hanya karena gara-gara itu. Jadi itu juga ownernya sempat, aduh saya pingin 4 lantai loh supaya indah, bagus. Karena kalau 4 lantai kan menghadap pantainya juga wah lebih bagus view-nya. Tapi ada hambatan di situ jadi tidak bisa. Iya. Tuh. Ini, saya waktu ke Bali juga Pak, betul nggak sih itu ada hotelnya Punten anaknya Pak Harto yang terbengkalai Pak ya? Betul, ada. Itu kan katanya karena mereka kesalahannya sangat kontra dengan nilai culture Bali. Kan nggak boleh terlalu tinggi gitu kan Pak ya. Nah itu artinya kan ya Bu, bisnis mindset-nya juga appreciate dengan local culture yang dimiliki, local wisdom yang dipahami oleh setempat ya. Akhirnya menjadi gedung yang kayak mati saja kan gitu kan ya. Jangan jauh-jauh juga Pak, yang gedung apartemen yang di Bandung yang Ciumbuleuit yang seperti gedung Paru itu kan menjadi perbincangan masyarakat Bandung nih. Coba bayangkan kalau ada gempa Pak, eta gedung yang di Bandung itu digubrana sahanu cilaka. Iya, itu bisa kemana-mana itu runtuhannya. Itu yang di gedung disebut gedung paru-paru itu apalah yang cepat Ciumbuleuit. Itu saat planning awalnya apakah dibikin apartemen atau apa gitu kan ya. Dan memang ini sangat sangat politis ya. Kalau baca saya literaturnya, ini dulu zamannya PJ atau wali kotanya siapa gitu kan yang diizinkan, lalu beralih ini. Nah, ini artinya gini, betapa signifikansinya uji kelayakan bisnis jika dilakukan dengan benar, manfaatnya juga akan multi benefit gitu. Nah, celaka gitu. Ya, ini di Lasuan Pak Ajis, mangga sebelum saya closing. Sudah 21.00. Pak Ajis, can you open your camera please? Nuhun Pak Beni. Sami-sami Bu, sami-sami. Kang Ajis, mangga. Pak Ajis, can you hear my voice or are you following the class? Mengikuti kelas? Oh, seems that there is no response from Pak Ajis ya. Oke. Tadi masih di jalan katanya Ibu. Oh, sebentar saya cek dulu chat terakhir. Punten Ibu, saya lagi menuju arah pulang jadi maaf. Oh, baik. Oke, Pak Ajis itu lagi apa Bu? Lagi hitung di TPS tuh mungkin. Oh, panitia ya Pak ya? Komitinya tuh. Oh, I see. Ini seorang abdi negara yang harus kita beri support ya. Baik, Ibu Bapak, ini nggak ada ibunya ya. Kemarin ada kayaknya lebih banyak Pak. Ibu-ibunya saya buat dokumen sendiri yang hadir ini siapa gitu ya, supaya saya juga nanti fair lah memberikan penilaian antara yang ini punten nanti mungkin saya juga cek ke admin sebetulnya how many participant in my class, dan tentu bagi saya mengapresiasi yang sudah terlibat dalam diskusi ya, karena mungkin pola learning kita lebih kepada open discussion, di samping juga kita harus mengetahui basic principle dari output mata kuliah yang kita pelajari ini. Baik, Ibu Bapak, based on the schedule given from the committee dari penyelenggara Edupat Arts International ini, saya melihat
kita masih punya pertemuan lagi untuk pembahasan. And after that, we are going to have the midterm test. And I told you, ya, saya menyampaikan bahwa bentuk UTS-nya barangkali nanti lebih ke sifat studi kasus saja, ya. Silakan Ibu Bapak nanti, I'll give you one case regarding this issue, SKB, seperti tadi, tapi disampaikan dalam cara tertulis. Bisa disepakati ya, Pak, Bu, ya? Ya, oke. Bisa, Bu. Oke, jadi kalau materi sebetulnya nanti saya akan share slide dalam Google Drive, bisa diakses ya. Lebih kepada, dan itu mah konseptual sebetulnya bisa dipelajari dari mana saja, namun tetap kita juga harus menghargai satu substansi keilmuan bahwa I believe Ibu Bapak sudah memiliki experience di lapangan, namun ada satu tugas mungkin saya sebagai akademisi bahwa ada idealized thinking secara konseptual seperti ini, di lapangan seperti ini, kaitannya dengan pengalaman Ibu Bapak yang ada di lapangan. Gitu kan ya. So, thank you so much for today's participant. I would like to say have a nice day ya. Satu lagi barangkali saya mohon maaf, Senin besok sampai Rebo ya, belum bisa melakukan, nanti juga saya laporan ke adminnya Ars Internasional, karena kebetulan dalam sampai Rabu depan saya ada tugas ke Sarawak, Kuching, Malaysia untuk menjadi satu tim di International Networking untuk manajemen event. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak we can meet in next week. Setelah itu kita baru merasakan persiapan untuk itu. Wow, you're so cute. What's your name, boy? Aduh, mau dikasih. Ibu, Ajis, Bu, Ajis. Ayah gini kan, Pak Ajis? Bu, saya nyimak dari tadi, mulai dari pagi. Oke. Pak Ajis, punten Ibu, ini teh lagi bawa roda 2. Tadi dengar Bangga. Pengalaman berarti buat saya. Yes. Mangga Pak Ajis, mungkin di kesempatannya lain kita bisa diskusi tatap maya atau mudah-mudahan one day menjadi tatap nyata gitu kan ya. Pasti. Yes. Satu nuhun. Yes, okay. Saya coba untuk berbagi. Sure, okay. So again, thank you so much and see you next week. You're welcome, Ibu. Okay, see you next week. Satu nuhun sadayana. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.